Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Yesus itu Allah. Tidak ada orang Kristen yang angkat Yesus sebagai manusia jadi Tuhan. Tidak ada. Dia benar-benar Allah. Amin, Bapak Ibu terkasih. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa? Firman di situ itu gelarnya Yesus menurut teks itu. Jadi kalau dirubah firman jadi Yesus, itu ayat bunyi begini. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Yesus itu Allah. Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana tanggapan yang sangat keren, ya kan, tanggapan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Mel Atok soal banyaknya saudara-saudara kita dari Muslim, dan itu adalah mualaf kebanyakan, ya, mereka juga sudah banyak menjadi ustadz, dan salah satunya adalah Ustadzah Irene Handono. Di awal video tadi tentunya kita sudah mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh beliau, kalau Yesus itu adalah manusia, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi, ya kan? Ini adalah sebuah hal yang seharusnya sebagai seorang yang sudah meninggalkan keyakinan kekristenan atau sebagai seorang Katolik lalu kemudian menjadi seorang mualaf atau Muslim, maka dia tidak punya hak untuk menyampaikan soal doktrin atau tentang paham kekristenan, ya kan? Karena kenapa? Karena itu kan dia sudah tinggalkan, ya. Dan kalau di Indonesia ini kita tentunya mengenal yang namanya undang-undang penistaan agama, ya kan? Dan seringkali kalau orang Kristen yang sedikit hanya menyindir atau menyinggung saudara-saudara kita ini, mereka sudah pasti demo berjilid-jilid dan melaporkan, kalau boleh harus ditangkap dan ditahan di penjara. Tetapi kalau mereka yang justru berbuat sebaliknya seperti apa yang dikatakan oleh Irene Handono ini, semuanya sih diam-diam aja. Orang Kristen tidak melaporkan, dan ya pihak berwajib juga menutup mata ketika itu
harus dilaporkan. Ya itulah Indonesia ya teman-teman ya. Jadi berhubung oleh karena sudah terbiasa kita mendengarkan hal-hal yang seperti ini, maka tentunya yang menjadi tugas kita, kita juga harus memberikan jawaban yang tepat kepada mereka, ya kan? Karena seharusnya Irene Handono memang tidak perlu menyampaikan soal itu. Seharusnya dia belajar soal Islam, mendalami soal Islam, dan dia mungkin barulah menjadi seorang ustadzah, ya kan? Kita sebagai orang Kristen kebanyakan seperti begitu. Ada yang keluar dari Muslim menjadi Kristen, belajar dulu soal Alkitab, barulah nanti menjadi seorang pendeta. Dan itu pun tidaklah begitu cepat menjadi seorang pendeta. Harus melalui proses-proses dan tahap-tahap yang ada. Dan pada kesempatan ini teman-teman, akhirnya Pendeta Mel Atok menyampaikan jawaban atau responnya terhadap apa yang disampaikan oleh Irene Handono, dan berikut videonya. Setelah penasihat ajaib, ayat Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, Dia Allah yang perkasa. Inilah Yesus kita yang dahsyat itu. Sekarang rame orang bilang, oh Kristen itu mengangkat Yesus jadi Tuhan pada tahun berapa? 325 Masehi. Dong mabok. Yesus itu sebelum lahir dia sudah Allah. Makanya setelah disebut penasehat ajaib, dia disebut apa? Allah yang perkasa. Bahasa Ibraninya El Gibor. Yesus itu Allah. Tidak ada orang Kristen yang angkat Yesus sebagai manusia jadi Tuhan. Tidak ada. Dia benar-benar Allah. Amin Bapak Ibu terkasih. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa? Firman di situ itu gelarnya Yesus menurut teks itu. Jadi kalau dirubah firman jadi Yesus, itu ayat bunyi begini. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Yesus itu Allah. Hanya dia diturunkan melalui bangsa Yahudi. Makanya di dalam Roma 9 ayat 5, Sang Mesias itu disebut Allah yang layak dipuji. Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya kalau khotbah saya suka seimbang. Doktrin praktis. Doktrin praktis. Kalau hari-hari ini ada banyak manusia, bukan kita. Kalau kita adalah manusia-manusia yang sudah diselamatkan sehingga kita memanggil Yesus sebagai Allah. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kita nyembah dia sebagai Allah. Amin. Yesus benar-benar Allah. Tetapi ada orang yang tidak mau menerima bahwa dia Allah. Bahkan Bapa sendiri, Allah Bapa. Saya kasih tunjuk ayatnya. Allah Bapa panggil anaknya Allah. Bapa panggil Yesus Allah. Bayangkan, kita tidak mau panggil dia Allah, pusing amat. Bapaknya panggil anaknya Allah. Mau lihat ayatnya? Ibrani 1 ayat 8. Perhatikan, catat ayat-ayatnya. Tetapi tentang anak ia berkata. Tapi tentang anak, iya di situ Bapa. Tapi tentang anak Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Tahtamu ya Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi kalau itu setan dan setan punya anak-anak, tidak mau panggil Tuhan Yesus Allah, pusing amat. Itu tidak merubah keberadaannya sebagai Allah. Tidak merubah naturnya sebagai Allah. Dia benar-benar Allah. Tambah lagi ayat 9.
Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Yap. Sebab itu Allah, Sebab itu Allah. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, Ya. melebihi teman-teman sekutumu. Lalu ayatnya yang ke-10, Bapak omong begini sama Tuhan Yesus. Dan pada mulanya ya Tuhan, Dan pada mulanya ya Tuhan. engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Tahu artinya? Yesuslah pencipta alam semesta. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan. Baca ulang dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Yap. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3, sama-sama 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia Allah. Dan pada waktu Yesaya menubuatkan, selain Dia disebut penasehat yang ajaib, Dia disebut El Gibor, Allah yang perkasa. Ini menutup mulut semua orang yang mengatakan, oh, Kristen itu mengangkat Yesus jadi Tuhan di Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Kau ditipu setan. Mana ada Yesus diangkat? Bahkan sejak lahir, yang lahir di Natal pertama disebut apa? Tuhan. Yang lahir itu Tuhan. Coba Lukas 2 ayat 11. Yang lahir siapa? Manusia diangkat jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Perhatikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, Yaitu Kristus Tuhan. di kota Daud. Iya, jadi tidak ada Yesus diangkat. Dia memang Allah. Waktu dinubuatkan Dia Allah, waktu lahir Dia Allah. Amin. Dialah Allah yang perkasa. Kalau Dia Allah perkasa, apa untungnya bagi kita? Sangat banyak. Bukankah Allah itu yang berjanji, Allah di pihakmu, siapakah yang menjadi lawanmu? Amin. Mau musuh di atas, di bawah, muka, belakang, kiri, kanan. Seandainya ada satu setan dua binatang, atau dua setan satu binatang yang bisa ganggu gugat orang percaya, karena Yesus ada di pihak kita. Yang keempat, Tebeta justru lapar. Yang ketiga maksud saya, selain saya cek itu ayat dulu, penasehat ajaib habis, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Pengertian Yesus disebut Bapa yang kekal bukan maksudnya Dia Allah Bapa, bukan. Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus. Tapi kenapa Yesus disebut Bapa yang kekal? Maksudnya adalah Dia Bapa dari kekekalan, bahwa Dia pemilik kekekalan itu. Makanya kalau mau hidup kekal, tidak ada jalan lain. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita yang ada di sini nih, kita nih hidup sementara saja. Kita lagi tunggu nomor antrian mati semua. Amin. Hanya tidak tahu siapa duluan. Jadi yang muda-muda, kalau saya omong mati, kau aja lihat mbak nenek di samping baru bilang, kasihan bab tua. Hei, siapa bilang bab tua duluan? Belum tentu. Ada anak muda masih sehat, serangan jantung mati. Anak baru lahir saya bisa mati. Orang sudah 90 tahun Tuhan belum panggil. Bahkan ada yang Tuhan panggil tidak mati, karena cek begini, dia tuli, dia Tuhan panggil dia tidak dengar. Tidak, itu tidak menghambat ya, tetap mati ya. Dia Bapa yang kekal. Amin. Yang terakhir, siapakah Yesus yang dahsyat itu? Dia Raja Damai. Amin. Kenapa disebut Raja Damai? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia dengan Tuhan punya hubungan rusak. Yesus datang untuk mendamaikan kita. Tanpa Dia, kita musuh Allah. Kita musuh Allah. Tapi untung ada Dia. Makanya dalam Roma pasal 5 mulai ayat 8, ingat, Dia lahir untuk mati.
Dan dikatakan apa di Roma 5 ayat 8? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati bagi kita, lahir dan mati bagi kita. Kapan? Di saat kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kalau tidak, kita dihantam oleh murka. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Amin. lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Itulah Raja Damai. Amin. Maka sekarang kita dengan bebas, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, dalam nama Yesus, dengan iman percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penebus, kita bebas berdoa. Kita bisa datang kepada Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan dalam penyembahan itu kita diberkati untuk jadi berkat. Kita diperdamaikan dengan Allah supaya kita membawa damai kemana-mana. Amin, kekasih Allah. Sebagai ayat penutup, Matius 5 ayat 9 berkata demikian. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Semua GSJA, jemaat GSJA, Elim, Kenam, Oemova adalah anak-anak Allah. Amin. Harus bawa damai. Untuk gereja manapun, untuk agama manapun, keluarga besar GSJA, Kenam, Elim, Kenam, Oemova harus menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah yang sudah berdamai dengan Allah. Kita wajib bawa damai bagi sekeliling kita. Kiranya khotbah ini memberkati kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke, dan kita sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Atok. Dan pada kesempatan ini saya percaya kita boleh paham semuanya. Kalau Yesus tidaklah dilantik sebagai Tuhan oleh manusia, ya kan, tetapi memang Yesus itu adalah Tuhan pada awalnya. Bahkan pada saat kelahirannya, malaikat datang kepada para gembala menyampaikan kabar baik tentang kelahiran sang juru selamat. Malaikat mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, Kristus Tuhan, di kota Daud, yaitu pada saat kelahirannya. Bahkan sebelum kelahirannya, Nabi Yesaya juga sudah menyampaikan nubuatan bahwa akan lahir seorang putra, ya kan? Dan dia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai, ya kan? Jadi artinya bahwa kelahiran Yesus itu tidak secara mendadak, ya, tetapi memang sudah dinubuatkan. Dia sebagai penasihat ajaib. Dunia boleh mempunyai penasihat-penasihat yang banyak. Dan yang satu hal yang harus kita ketahui, hanya Yesus yang menjadi penasihat ajaib. Dia Allah yang perkasa. Di dunia juga banyak Allah-Allah lain yang dipercaya dan disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Yesus adalah Allah yang perkasa, yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah Bapa yang kekal. Bukan berarti dia Bapa, tetapi oleh karena dia, ya, yang mempunyai kekekalan itu, ya, maka dia disebut bahwa dia Bapa yang kekal. Artinya kalau kita mau mendapatkan, memperoleh hidup yang kekal, haruslah percaya kepada Yesus, ya. Dan yang terakhir, dia adalah Raja damai. Dia yang telah mendamaikan kita oleh karena dosa-dosa kita. Dia adalah anak domba Allah, ya kan, yang telah mengampuni, yang telah menghapus dosa dunia. Pendamaian antara kita dengan Allah itu semua oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jelas dia adalah Allah, bukan dilantik menjadi Tuhan seperti yang dikatakan oleh Irene Handono. Oke teman-teman, sekian saja dulu untuk pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.